Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Navia. Kali ini saya akan membahas bagaimana kalau kita mau membuat suatu prediksi, tapi kita nggak tahu nih kalau datanya itu ada X atau tidak. Yang pertama, temanya adalah prediksi. Buku yang saya ambil dari sini, Quantitative Analysis for Management. Ini buku waktu saya studi S2. Di sini ada materi terkait forecasting. Saya klik forecasting. Ini saya perbesar dulu, mohon maaf. Nah, ini semoga terlihat ya, ada bab forecasting. Di sini ada pembagian metodenya. Metode forecasting itu ada yang berdasarkan kualitatif model. Nah, yang kualitatif model murni saya tidak mempelajari. Jadi saya nggak ngerti dan saya nggak bisa menjelaskan apapun. Yang berikutnya, metode yang lain atau model yang lain adalah berdasarkan time series. Nah, waktu S2 dulu yang diajarkan ke kami mahasiswa yaitu moving average, exponential smoothing, weight moving average, termasuk satunya lagi itu yang berhubungan dengan moving average pokoknya. Kan moving average itu bermacam-macam. Salah satunya juga ada ARIMA juga. Nah, ini kami diajari termasuk teori sama proses perhitungan. Karena memang kalau kita belajar itu harus tahu konsep sama dasarnya. Nah, itu pemahaman saya. Nah, terus berikutnya berdasarkan causal method. Kalau berdasarkan causal method berarti ini lebih ke kasus, berdasarkan kasusnya. Nah, yang membedakan apa? Kalau dulu waktu kami belajar di buku ini juga ada contohnya. Nah, waktu belajar yang pertama ya, yang pertama terkait time series method. Kalau berdasarkan time series method, model datanya, nah ini ya, dia itu tidak ada X, ya, dia tidak ada X, ini hanya sebagai urutan saja, urutan. Jadi urutan yang menunjukkan bahwa data pertama atau baris pertama actual sales of CD player itu 110, baris kedua berarti data kedua dan seterusnya. Ini dulu contoh yang kita gunakan. Kita juga harus menghitung manualnya. Jadi contoh misalkan saya ada publikasi yang berjudul terkait peramalan, nanti bisa dicek di channel saya atau di Google Scholar saya. Mohon maaf ya, saya bantu ngecekkan. Scholar. My profile. Saya cek berdasarkan tahun. Nah, ini analisis regresi linear and moving average dalam memprediksi data penjualan di supermarket. Ini kalau saya menggunakan data seperti ini, saya menggunakan regresi linear, berarti yang model causal method tadi. Saya geser lagi ke atas ya. Nah, ini regresi linear. Satunya lagi menggunakan prediksinya moving average. Berarti yang ini berdasarkan time series. Nah, maka cara membuat datanya berbeda. Kalau menggunakan time series, nah, seperti ini model datanya. Hanya urutan mulai dari tahun tertua sampai termuda. Jadi nggak ada X. Jadi hanya ada Y. Jadi model perhitungannya, nah ini. Anggap bulan. Bulan kan urutannya Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Terus, jadi boleh dikasih urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lagi 1, 2, 3. Boleh kan urutan bulan. Atau langsung diurut nomor 1 sampai berikutnya. Nggak memperdulikan bulan keberapa, tapi langsung urutan. Karena memang nggak ada X. Murni
Y, murni variabel output. Nah, variabel outputnya apa misal? Nah, contoh di kasus saya ini, variabel outputnya adalah data penjualan supermarket. Data saya ambil dari Kaggle ya. Nah, ini contohnya misalkan. Kalau ada tanggal yang sama, contoh ini ada tanggal sama. Nah, maka dijumlahkan. Ini dijumlahkan dapatnya 25. Cari tanggal yang sama kayak ini, tanggal 5 sama berarti 14. Ini. Terus tanggal 12 sama berarti ini 3. Tanggal 14 sama berarti ini 11. Nah, ini contoh. Di datanya diurutkan. Jadi ini bukanlah X. Bukan. Ini hanya sebagai urutan saja. Terus ini adalah data aktualnya, data penjualannya. Maka untuk menghasilkan moving average, nah ini tinggal menentukan N-nya, periodenya berapa. Misal saya memprediksi FT plus 1. Maaf ya, saya agak pilek. Nah, saya mau memprediksi misal contoh. Saya taruh di sini, ini contoh lagi perhitungan. MA. Maka kalau misal saya menggunakan N-nya 3, saya kasih keterangan di sini, N sama dengan 3. Maaf. Berarti ini kan, nah, ini 3. Ini loh, maksudnya 1, 2, 3. Mulainya kan sini. Nah, perhatikan rumusnya. Rumusnya adalah, ini saya print screen, bahwa YT plus YT min 1, YT min sampai N-nya tadi. Berarti kalau saya mau memprediksi FT plus 1, F itu forecasting. Berarti ini misal saya mau memprediksi ini adalah data keempat. Berarti rumusnya average ya. Average tadi FT berarti T. Kan saya keempat berarti T-nya itu 3. Berarti mulainya ini. Terus sampai N. Saya kan pakainya N3. Nah ini. Gini hasilnya. Terus gitu sampai selesai. Nah, saat nanti mau memprediksi dia modelnya yang time series itu hanya memperhatikan sampai data yang kita punya. Jadi data yang kita punya sampai sini ya nanti di sini. Contoh misalkan saya mau memprediksi yang ini ya. Ke urutan keberapa ya ini? Sebentar saya pakai urutan 1, 2. Nah, berarti urutan ke-12. Maka yang dibacakan ini ya. Nah, berarti average yang dibaca. Kan tadi rumusnya FT plus 1 itu berarti misal saya T-nya itu memprediksi berapa? Ke T-nya 3 berarti kan T plus 1 kan 4. Nah, ke belakang, nah ini berarti ini 3. Nah, jadi kalau saya mau memprediksi data ke-12 itu dapatnya ini. Jadi dia hanya membaca data yang terakhir. Kalau kita punya datanya berapa misalkan, ya ini hanya sampai sini. Itu modelnya time series. Exponential smoothing juga sama. Ya, exponential smoothing juga sama. Proses perhitungannya hanya membaca data yang terakhir. Contohnya, kalau exponential smoothing, mohon maaf, saya tunjukkan. Ini nanti saya nggak ada edit apapun, hanya ngekat terakhir yang di situ. Nah, kalau time series itu ada nilai alfa, ini ya rumusnya di blok sini. Nah, last periode, nah dia hanya membaca satu periode sebelumnya saja. Jadi new forecastingnya dia hanya membaca satu periode sebelumnya. Jadi last periode itu terakhir. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau kita mau membuat suatu metode, pahami dulu konsep, teori itu penting. Nah, kalau nanti tinggal mengcodingnya, kita bisa cari literaturnya.
Contoh tadi yang saya menggunakan moving average. Nah, di moving average itu dia ada yang namanya fungsi mean. Mean itu berarti rata-rata. Nah, tinggal kita menentukan windownya. Window itu tadi yang tadi periode ya, periode sebelumnya. Otomatis kalau kita tadi menggunakan periodenya 3, tinggal nulis. Nah, di coding ini juga sama, dia membacanya adalah data terakhir. Kalau kita punya datanya sebanyak 20, ya data terakhirnya sampai 20 itu yang dibaca. Jadi proses perhitungannya seperti itu. Nah, terus satunya lagi selain berdasarkan time series, yaitu berdasarkan causal method. Nah, ini. Kalau berdasarkan causal method, maka kita harus tahu nih metode yang kita gunakan apa, karena di sini ada X. Contoh kalau di sini tuh regresi linier ya. Maka di sini saya tunjukkan regresi linier materinya. Nah, ini mohon maaf saya perbesar dulu. Oke. Kalau menggunakan regresi linier, maka ini perhatikan dia ada nilai X ya. Dari sini bahwa data itu ada X dan Y ya, ada X dan Y. X-nya kalau hanya satu berarti yang regresi linier sederhana, X-nya 1. Model pembuatan tabelnya, nah ini model pembuatan tabelnya, nah ini maaf, nah ini ada X-nya. X-nya apa ya, terserah. Contoh kalau kasus saya di sini, mohon maaf. Nah, ini saya cekkan filenya aja. Mohon maaf ya, agak lama tadi, belum sempat saya buka. Lumayan lama ya. Udah, saya lanjut aja. Intinya kalau di saya ini X-nya saya menggunakan apa ya, bulan atau sebentar saya cekkan data saya. Ini contoh-contoh proses perhitungannya. Nah, alhamdulillah sudah kebuka. Saya cek PDF-nya. Nah, kalau saya di sini X-nya berdasarkan regresi linier. Nah, ini saya ada 2 nih, yaitu berdasarkan tanggal dan bulan. Jadi untuk data yang saya gunakan adalah bulan berapa, tanggal berapa. Nanti kalau kita mau prediksi lebih memudahkan. Oh, X-nya sekian. Ya, oh X-nya sekian. Terus untuk X-nya lebih dari 1, ya itu masuk regresi linier berganda. Ini ya, multiple tadi. Multiple. Jadi kalau ini ya, multiple regresi itu berarti lebih dari 1 X-nya. Nah, contoh saya ini ada bulan ada tanggal. Jadi penting untuk menentukan kita nanti berdasarkan kausal ataukah berdasarkan time series. Berdasarkan waktu ya tetap bisa kita buat X. Nah terus berikutnya pernah ada yang tanya terkait ini, jika saya nggak bisa menentukan X. Contoh data time series kan nggak ada X-nya Bu, tapi saya menggunakan metode backpropagation. Ini saya juga ngambil dari buku nggih. Jadi di buku Fundamental Neural Network ini halaman utamanya. Nah, ini covernya. Fundamental of Neural Network. Di sini dijelaskan di halaman berikutnya saya tampilkan bahwa metode neural network secara sederhana, yang paling sederhana itu ada layer input dan ada layer output. Itu
pertama kali saya belajar dulu itu kayak gitu. Kalau di bukunya saya lupa pengarangnya, Bapak Arif Hermawan atau siapa, itu bukunya juga ada yang paling sederhana itu ada perseptron, ada HEP atau apa ya, HEP. Di sini juga ada, insya Allah ada, bisa dicari. Nah, ada layer inputnya. Jadi kalau nanti misalkan datanya istilahnya apa ya, datanya itu time series atau waktu, maka tetap harus ditentukan X-nya apa. Kan kalau data time series ini contoh saya tampilkan bahwa kalau berdasarkan waktu itu kan ada nilai tanggal, ada nilai bulan, ada nilai tahun. Misalkan tahunnya banyak, jadinya datanya sampai ribuan. Nah, maka ini tetap harus dipisahkan karena nanti di program itu tetap bacanya itu per, istilahnya itu apa ya, X per X-nya. X itu nilainya. Nah, kalau yang modelnya time series itu dibaca di programnya, dia bacanya hanya urutan gitu. Nah, maka kalau di sini misalkan mau menggunakan metode neural network, maka tetap harus menentukan X-nya. Ya monggo terserah X-nya hanya urutan X itu urutan 1, 2, 3, ataukah X-nya bulan, saya juga nggak tahu. Kalau di penelitian saya, ada nggak ya contoh? Mohon maaf ya, saya bukakan lagi Scholar. Yang modelnya data backpropagation. Nah, ini contoh algoritma backpropagation saya tampilkan ya. Ini kalau backpropagation seperti apa? Ya sama, tetap ada layer input karena secara sederhananya itu ada layer input sama layer output. Nah, berikutnya kalau backpropagation itu ada tambahan layer hidden. Nah, kalau layer hidden kan kita tidak mendefinisikan itu apa variabelnya, kita hanya menentukan jumlah node-nya. Nah, ini di halaman sini dijelaskan bahwa kalau kita menggunakan metode backpropagation, nah ini kita tetap harus ada nilai, variabel X. Ini kita tentukan karena nanti ini yang nilai yang kita inputkan. Nah, yang di sini tuh kita hanya menentukan hidden-nya. Nah, kalau backpropagation itu hanya satu layer, hidden-nya hanya satu layer. Di sini dijelaskan seperti itu. Nah, kalau sudah lebih dari satu layer itu sudah masuk deep learning, ya, sudah masuk deep learning. Terus contoh artikel saya yang ini, agak lama ya. Nah, saya lanjut ke sini. Nah, nanti misalkan kalau waktu gimana nih X-nya? Dari beberapa pengalaman publikasi saya, penelitian saya, biasanya X-nya saya buat kadang bulan, kadang tahun gitu. Jarang sekali yang tanggal karena data yang saya dapat rata-rata kan data saya ambil dari BPS, data saya ambil dari Kaggle, itu jarang yang hari, jarang. Sehingga di sini saya menjelaskan X-nya. Ini ada penjelasan X-nya.
Nah, X-nya saya pakai kode kabupaten karena memang di situ ada kabupaten itu ada kodenya, terus sama tahun. Itu X-nya. Misal saya nggak pakai kode kabupaten gimana Bu? Ya nggak apa-apa, kita nyeting sendiri. Nah, terpenting kita bisa menjelaskan secara konsep. Nggak hanya melulu ngoding ya, nggak hanya melulu ngodingnya saja. Karena konsepnya itu penting. Ya, terus sebenarnya untuk masalah coding itu bisa di-set. Oh, saya menggunakan library apa, saya menggunakan bahasa pemrograman apa, itu sebenarnya bisa di-set. Dulu awal-awal waktu saya belajar machine learning waktu S2 itu menggunakan MATLAB. Ya, akhirnya saya seringnya belajarnya dari ini. Kalau MATLAB dulu saya belajarnya dari Mathwork. Nah, ini mathwork.com. Itu kalau online. Kalau di offline-nya ya tinggal cari di aplikasi MATLAB-nya itu ada help. Nah, kalau sekarang kalau misalkan menggunakan bahasa Python, ini contoh adalah bahasa Python. Ini untuk yang moving average itu modelnya kayak gini saya. Nah, itu saya cari library-nya di mana ya, langsung aja cari di Sklearn, di Pandas, langsung di istilahnya itu di ininya, di websitenya langsung nyarinya kayak gini, misalkan Pandas Python. Nanti ini di sini saya biasanya nggak mencarinya nggak di lainnya, tapi biasanya saya nyarinya langsung di buku. Kadang di sini disediakan buku PDF-nya, saya download, ada yang Pandas, NumPy kayak gitu. Kalau yang Sklearn nggak saya download karena besar. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Intinya jangan hanya melulu coding saja. Kayak gini hanya melulu coding saja, akhirnya sampai ada yang minta, Bu saya minta coding, Bu saya minta coding. Di YouTube channel saya, mohon maaf saya nggak akan nge-share coding. Kalau mau ya silakan ditulis sendiri manual, belajar, disimak dari awal sampai akhir. Kalau mau kursus, monggo, saya punya jasa namanya Nayafada Academic. Nah, nanti bisa di-search ini di websitenya paket-paket yang disediakan apa. Ya, mohon maaf jika saya ucapannya ada yang salah, terus terlalu lama loading file-filenya tidak disiapkan, mohon maaf saya nggak ada ngedit. Dan terima kasih yang sudah menyimak. Tetap belajar, pahami konsep, dan ngoding itu bisa dilogika tanpa harus minta dari sumber saya ya, karena kalau hanya minta coding saja, kalau ada error kita tidak tahu apa kesalahannya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.